Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 187 Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul, katakanlah, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya pengetahuannya adalah di sisi Tuhanku. La yujalliha, tidak ada yang dapat menjelaskannya, liwaqtiha, terhadap waktunya kiamat itu. Illa huwa, melainkan dia saja. Thaqulat fis samawati wal ard, sangat berat di langit dan di bumi. La ta'tikum, tidak akan datang kepadamu illa baghtah, melainkan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau itu mengetahui daripadanya. Qul, katakanlah, innama ilmuha, sesungguhnya ilmunya indallah, di sisi Allah saja. Walakinna, dan akan tetapi, aktsaron nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sampai situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha, katakanlah sesungguhnya ilmunya inda rabbi, di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha, tidak bisa menjelaskannya tentang waktunya. Illa huwa, melainkan dia. Thaqulat fis samawati wal ard, sangat berat di langit dan di bumi. La ta'tikum, tidak akan datang kepadamu illa baghtah, kecuali tiba-tiba. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, ka'annaka hafiyun anha, seolah-olah engkau mengetahui daripadanya. Qul innama ilmuha,
Katakanlah sesungguhnya pengetahuannya indallah, di sisi Allah saja. Walakinna aksaron nas, dan akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di ayat 187 tentang kiamat. Ada satu peristiwa yang cukup surprise ya. Tahun 1916. Satu diskusi yang cukup menegangkan di Surau Jembatan Besi, Masjid Zu'ama, yang waktu itu dihadiri oleh Hamka yang masih bersekolah di Tawalib. Apa yang didiskusikan oleh beliau waktu itu, adanya sepucuk surat dari Syekh Ahmad, penjaga makam Rasulullah. Ini surat ini oleh Syekh Ahmad disebar ke seluruh dunia, ya tentu terutama negeri-negeri Islam gitu. Surat itu didiskusikan karena memang isinya itu menakjubkan, luar dari biasa gitu. Dia bertemu dengan Rasul dalam mimpi dan terjadi komunikasi intens dengan Rasul dalam mimpinya. Apa yang didiskusikan oleh Syekh Ahmad, penjaga makam Rasul, dengan Rasul di dalam mimpinya itu, dia tentang proses kiamat. Katanya bahwa kiamat itu sudah sangat dekat dan tanda-tandanya sangat banyak. Dan dekatnya itu tidak main-main, hanya dalam tempo tak berapa tahun lagi gitu. Kemudian Rasul menguraikan kepada Syekh Ahmad dalam mimpi itu bahwa tanda-tandanya itu sudah banyak. Perang dunia itu adalah tanda. Kemudian banyaknya tuan-tuan yang sudah diperbudak oleh budaknya, mungkarat atau kemaksiatan sudah dilakukan secara terang-terangan. Pokoknya sudah kita ketahui itu. Nah, kalau pengetahuan tentang macam-macam tentang kiamat itu kan sudah biasa, sudah familiar di dunia Islam. Tapi yang menakjubkan di sini adalah ini mimpi ini. Dan mimpi itu tidak tanggung-tanggung terjadi bagi seorang yang menjaga makam Rasul dan bertemu pula dengan Rasul. Seolah kiamat itu 6 bulan atau 3 bulan lagi atau setahun lagi gitu. Hebohlah dunia Islam waktu itu. Nah, tahun 1955, nah kan sudah berapa tahun setelah itu. Hari kan tidak juga kiamat. Tidak juga kiamat hari itu. Terjadi lagi diskusi yang sama dan juga dihadiri oleh Hamka juga di Jawa Timur. Maka Hamka menguraikan waktu itu beberapa tahun yang lalu di Padang ini sudah jadi diskusi juga. Nah, gitu. Di Malaysia kata Hamka juga terjadi, di negara-negara tetangga kita juga terjadi diskusi-diskusi karena surat ini secara resmi dikirim oleh Syekh Ahmad ke dunia Islam. Di Mesir juga demikian. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang terjadi dalam peristiwa ini, surat dikirim ke dunia Islam, mengakibatkan terjadi diskusi besar. Dan akhirnya kesimpulan diskusi itu adalah ini kebohongan saja. Karena tidak ada satu saksi, tidak ada satu yang bisa diambil sebagai alasan ini mimpi ini apakah benar atau tidak. Kemudian secara hakikat ajaran Islam, tidak pula ada dalil-dalil yang mengisyaratkan adanya seseorang akan diberikan isyarat oleh Rasul tentang rahasia kiamat ini kapan terjadi.
Kenapa? Karena ada alasan berat yang Rasul sendiri tidak tahu. Nah, yang Rasul sendiri tidak tahu. Tapi sudah menjadi satu budaya dan kultur di dalam kehidupan manusia. Kalau ada berita yang cukup menggemparkan itu kan viral. Nah, kan viral itu. Walaupun formula dari cerita itu tidak masuk akal, tapi akhirnya oleh karena sudah banyak yang bilang dari orang ke orang, apinya menjadi menyala. Umpamanya seperti di negeri kita batu angke-angke disangka. Nah itu kan viral juga itu. Siapa yang ingin mengetahui apa nasib yang akan dia hadapi ke depan, apailah ke batu angke-angke. Api ke batu angke-angke, angkenya. Apakah seandainya saya berdagang saya akan berhasil? Ada angke batu tuh. Kalau terangkat berarti nanti dia berhasil berdagang. Hendak pula sedikit yang pergi ke sana itu, termasuk saya sendiri sebagai orang yang dilahirkan di Sangka, datang juga ke situ walau hanya untuk memfoto-foto saja. Dan anehnya ada yang bisa mengangkat, ada yang tidak. Pada batu itu tidak begitu besar. Nah gitu. Sehingga viral lah beritanya. Dan juga ada berita-berita lain dalam kehidupan kita yang seperti demikian. Apalagi ini ibu, kiamat ini kan memang menegangkan ini. Karena kehancuran total. Dia mati waktu itu ya. Kan begitu masalahnya. Hancur waktu itu ya. Anak ketek segala macam. Ya kalau datang kan nyeci apa semuanya. Itu keadaan habis soalnya. Tapi kalau bos orang sana meninggal itu tidak lerencak. Akan begitu. Nah sekarang ayat ini memang menuju ke situ. Kita sengaja membuka dengan mengemukakan hal yang demikian. Yas'alunaka anis sa'ah. Jika umatmu wahai Muhammad bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul, jawab saja Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Tuhanku saja. Sekarang kita coba untuk memperteli. Kata-kata kiamat di sini ditampilkan dengan saat. Nah, ditampilkan dengan saat. Tidak dengan kiamat. Tidak dengan kiamah, tapi ditampilkan dengan saat. Nah, kenapa ditampil dengan saat? Supaya pemikiran kita itu bisa berkembang. Bahwa memang segala sesuatu itu ada saatnya. Nah, kalau kita terjemahkan saat ini ke dalam bahasa kita, artinya waktu sebenarnya. Nah, sehingga ada kapan saatnya. Nah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari terlempar itu, tunggu saja saatnya. Dan segala sesuatu itu punya saat. Punya saat. Diterjemahkan lagi ke dalam bahasa kita, saat itu artinya jam. Nah, saya sampai di bahasanya jam itu dua pengertian. Jam dalam pengertian fisik, itu nyonantakan tuang tuh. Kok barawali jam tuh? Itu maksudnya adalah benda. Nah, tapi kok kira-kira barajam selesai kok. Itu waktunya waktu itu. Dua pengertiannya. Nah, sekarang yang menjadi lokus itu adalah segala sesuatu itu ada saatnya. Mulai dari aktivitas hidup kita bangun tidur sampai tidur kembali kan berbagai macam yang kita hadapi itu. Itu ada saat-saatnya. Ibu memasak, ada saat memulai, ada saat berhenti. Kemudian buat gulai juga demikian. Kemudian mencuci juga ada saatnya. Ada waktu yang sudah terkhusus untuk itu. Pasti ada akhirnya gitu. Nah setelah itu mungkin menyapu rumah, ada saatnya. Sampai sedetil-detilnya sampai malam. Termasuk hidup yang sedang kita jalani ini ada saatnya. Kita punya anak perempuan, itu ada saatnya dia di SD. Ada saatnya dia di SMP, di SMA. Bahkan ada saat yang kita tunggu-tunggu bilonyo kabar lagi.
yang ketika ditanya oleh orang bilonya kau laki, kita nggak bisa jawab dengan pasti itu. Paling-palingnya seperti saya, Buya, bilo si Hifni Buya ada rencana segitu bulan itu kan itu. Jadi ada saat-saat. Jadi sebenarnya kita itu di mana saja dan kapan saja kita sedang menunggu saat. Seperti yang terjadi saat ini. Nah, saat ini. Wak tunggu jamara Buya berhenti. Kan itu nak tunggu. Jamara selesai. Jadi ada saat. Nah, kok serupa David kan jamara kau Buya berhenti. Wak kemantang rumah lo. Nah, itu kan saat itu. Si basawa kemantang rumah lo. Itu saatnya. Jadi setiap waktu dan di mana saja kita berada, sambil duduk, sambil berdiri, kita sedang menunggu saat yang akan kita jumpai. Namun poin kedua yang perlu kita garisbawahi adalah saat yang kita maksud itu adanya akhir segala sesuatu. Saya sedang ingin bertanya kepada ibu, sudah berapa baju yang habis dia awak? Di Bali barunya dipakai. Itu sudah tu habis tak pakai lah, Bali luar dulu dia. Jadi ada saat habis yang agak imai lama. Tapi tidak ada nombor tahan. Kadang tidak dipakai kerana tidak tamuik leh. Tidak tamuik leh. Nah, itu anak-anak biasa kena dalam pertumbuhan. Kadang tidak dipakai kerana lah cabiak tentang punggung. Kadang tidak dipakai lah puda warna, tidak tentu warna, arah kemana warna juga. Nya putih tapi ada kekuningan. Nah, kadang tidak dipakai, lawan lain makainya, badan lah terpakai tek. Tu Sarawak Hawaii. Dulu dipakai rancak, ini dipakai nampak kaki. Kadang tanya orang kawak, kok kaki itu kayu je. Alamak lelok pakai. Nah, jadi setiap satu itu ada saatnya. Seperti ini minyaknya, ada saatnya. Pernah jatuh kawan dulu biar buin. Habis itu saatnya, kalau lah habis terbuang dia. Jadi segala satu ada saatnya. Kemudian masjid Asliyah ini ada awalnya dulu ini. Dulu kan kayu saja, ada kolam di depan. Rupanya kolam itu ada saatnya. Saya masih ingat itu, saya siap sholat duha kalau nggak salah waktu itu masih aktif di Tawalib. Keluar, onde tukang bendi nyetagak saya di ate apa tu, di ate kolam tu, hanya corong saya ke bawah kolam tu buang ye, kata be tu, ini pencuran saja. Jadi kira bendi sedang parkir di buku tu, alah tukang bendi, ni itu saya. Terpikir oleh saya waktu itu rasanya ini nggak layak ini ada kolam di depan kalau dibeginikan oleh orang. Mungkin dulu nggak apa-apa. Sebenarnya pemasuk kaki. Pertama kalau dulu itu ini maaf cakap saja, tarati je mau jeli adab agak dalam dia orang. Nah itu. Kemudian yang kedua, karena kemana-mana jalan tu ndak baranan beraspal. Sehingga di depan masjid itu harus ada air sebelum masuk ke dalam cuci kaki. Samalah di rumah-rumah kan ada cibuak varian itu. Begitu dulu. Tambah pula dengan ya tempat mengaji supaya berwudu bisa sekaligus ramai sehingga sholat jamaahnya rami, kan itu gunanya. Kita berpikir itu kapan ini? Rata-rata setiap masjid kalau dulu itu masjid musala ada tabel. Di mana saja. Sampai ini kan masih ada satu-satu. Di Masjid Kuro Watanggati masih ada di pelihara orang. Kemudian beberapa masjid di Patipuah masih ada. Tapi pada umumnya itu sudah dihabiskan, sudah digantikan oleh tempat berwuduk yang qualified, tempat berwuduk yang bagus kalau hari ini. Malah kadang ada juga yang memang secara 100% meniru itu. Dialirkan air ke pintu masuk itu. Tapi airnya sudah bersih, hanya tidak bisa buang is untuk mencuci kaki. Itu kan ganti dari kolam-kolam masa lama itu. Air itu mengalir terus sehingga yang masuk ke dalam masjid itu dipastikan suci, karena ada air yang mengalir gitu. Jadi ada saatnya. Termasuklah masjid yang sedang kita tempati ini, ada juga saat.
Nak cucu kita nanti entah dijadikannya tingkat berapa. Dia ada saat. Nampaknya segala sesuatu yang ada di alam ini ada saat berakhirnya. Dan kita kadang bertanya, bilo saatnya kok. Sampai bilo kok. Itu. Makanya Jepang yang menciptakan mobil itu dibuatnya itu masa utuhnya itu sekian tahun. Kalau secara proporsional itu kalau sudah sampai pemakainya itu 25 tahun itu sudah harus dihabiskan itu. Dicairin balik. Dibuat tuh baru lihat. Kalau dewa kan enggak, dia mau pupu aja baru kan itu. Sampai tak mau leh. Itu. Jadi ada saat. Saat dari segala induk saat, kapan saat ini dunia berakhir. Itu saat di atas segala saat. Dan itu pasti. Sebab tidak ada satupun yang kita lihat yang kekal itu tidak ada. Tidak ada itu. Ada akhir. Dengan kata-kata, setiap yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Jadi satu kali para sahabat berkerumun menemui Nabi lalu bertanya, wahai ya Rasul, kapan datangnya kiamat itu? Dan itu biasa sesuai dengan falsafah dan pepatah dalam kehidupan orang kita. Nan pakak pala padi, nan lumpuh paunyi rumah, nan bodoh disuruh-suruh, nan pandai tampe batanyo. Nah, di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap tempat bertanya, apa saja ditanyakan kepada Nabi. Dan memang tidak ada gayung, tidak bersambut, tidak ada katon, tidak bajawe. Seluruh persoalan yang ditanyakan kepada Nabi menjadi selesai. Nah, ketika Nabi belum menampakkan jalan keluar, Nabi bilang, tunggu, saya menunggu wahyu dulu dari Tuhan. Saya kok selesai masalah. Nah, dalam konteks itulah mereka juga ingin bertanya kepada Nabi. Sebab Nabi itu dianggap orang yang tahu kapan kiamat. Namun ayat yang turun bukan menyebutkan kapan waktunya, tapi malah dalam ayat lain indahu ilmus sa'ah. Di sini betul-betul mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang kiamat. Qul, jawab, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang kapan kiamat itu datang hanyalah ada di sisi Tuhanku. Hanya ada di sisi Tuhanku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada apa yang disampaikan tadi. Ada banyak tafsir kita baca dari deretan-deretan bilo kiamat katibo itu bersepakat menurut Quran saja. Apa itu? Pengetahuan kapan datang kiamat itu hanyalah di sisi Allah. La yujalliha liwaktiha. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan waktunya kecuali Dia saja. Itu. Jadi digulung, dibayang kemari saja. Kapan kiamat itu tiba hanyalah Allah saja yang tahu, dan kita tidak perlu tahu dan tidak mau tahu karena memang tidak bisa untuk tahu. Namun orang menganggap bahwa kiamat sudah hampir dekat itu bisa sebagai suatu motivasi untuk berbuat baik. Maka muncullah ada hadis-hadis yang menyampaikan atau yang menyebutkan walaupun waktu kapan datangnya itu tidak jelas, tetapi tanda-tandanya ada. Nah, secara umum itu tanda-tanda itu oleh para muhaddis, karena hadis saja cuman dibagi dua, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Nah, tanda kecil itu menandakan bahwa kiamat itu masih lama lagi. Nah, tanda besar kiamat sudah di ambang pintu. Seperti di Barang Banjang, kiamat itulah tiba kayu tanam, itulah kira. Atau kalau datang dari Sangkala tiba Tanggadi. Gitu. Nah, tanda-tanda kecil itu banyak sekali, tanda-tanda kecil. Banyak sekali. Budak-budak sudah menjadi tuan. Nah, itu banyak yang menerjemahkan anak sudah durhaka sama orang tua. Kemudian perzinahan itu sudah dilakukan secara terang-terangan. Kemudian pembunuhan terjadi di mana-mana. Sekarang sudah banyak pembunuhan ini. Pembunuhan enak saja orang membunuh,
Bunuh adik, bunuh kakak, bunuh anak, bunuh istri, bunuh suami. Dipentilasi lagi, bukan satu orang, dua orang, bahkan berprofesi sebagai pembunuh. Nah, ya. Yang seperti ini sudah terjadi sejak dari dulu sebenarnya. Kemudian munculnya nabi-nabi palsu, kan gitu. Ada juga, bahkan ada yang mendakwahkan dirinya adalah Imam Mahdi, ada juga itu. Karena Imam Mahdi itu sebagai suatu tanda kiamat itu sudah dekat. Ini kecil dirinya Imam Mahdi. Rupanya dulunya mati, hari lunjuk kiamat. Banyak sekali. Akhirnya para ulama, ya hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat itu mau datang, ya kita jadikan ilmu saja. Kita jadikan ilmu saja. Karena boleh dikatakan 80% hadisnya itu tak sahih. Bahkan ada yang maudhu', hadis palsu. Hadis palsu. Sebab satu dengan yang lain ada yang bertentangan. Umpamanya dikatakan salah satu di antara tanda kiamat itu kalau pembunuhan sudah merajalela. Nah, sekarang sudah banyak pembunuhan yang terjadi. Jangan kita pergi kepada dunia lebih besar internasional, di Sumatera Barat selama suruh orang bunuh murah segini. Bakar membakar, membunuh sudah banyak, puntilasi segala macam. Tapi di satu sisi ada juga hadis mengatakan, apa kata Nabi? Hai Israfil, apabila kau masih dapat mendengar orang menyebutkan hambaku menyebutkan kalimat Allah namaku di bumi, tunda sangkakalamu 40 lagi. Nah, kan orang masih banyak azan, orang masih banyak bertakbir di mana-mana. Kan tidak disebutkan berapa orangnya, tapi yang disebutkan asadu orang namanya menyebutkan kalimat Allah tunda sampai 10 alaih. Kan semacam kontradiksi itu. Nah, satu sisi sudah dekat karena sudah banyak kejahatan itu terjadi di mana-mana. Tapi sisi lain, selagi ada yang membaca kalimat Allah tunda 40 lagi. Kan gitu. Jadi antara hadis dengan hadis ini banyak yang kurang sinkron. Makanya para ulama kita tidak kita tolak, tapi kita jadikan sebagai ilmu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya bahwa kiamat itu kapan terjadinya, ilmunya di sisi Allah. Karena begini Ibu, memberikan pertakut kepada seseorang agar orang itu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan dengan memberikan paham bahwa kiamat sudah dekat, kadang-kadang tidak mempan. Tidak mempan pula. Bahkan bisa kadang-kadang terjadi sebaliknya. Bagi orang yang amalnya sudah merasa banyak selama ini, dia sedikit bergembira. Dekok daketnya kiamat dawa awak nalernya. Tapi bagi orang yang imannya agak tanggung-tanggung, dia masih muda, kiamatlah daketnya. Bila lo kamu nikmati dunia kali, dipupuannya lah. Apa saja dilakukannya, gitu jadinya. Nah, jadi akan lebih bagus kita kembali kepada Al-Quran saja, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjelaskannya. Nah, kemudian saqulat fis samawati wal ard. Kejadian tentang hari kiamat itu berat di langit dan berat di bumi. Berat di langit dan berat di bumi. Apa maksudnya berat di langit dan berat bumi? Ya, kita sudah mengetahui, ayat-ayat sudah banyak menjelaskan terjadi kehancuran total. Nah, bahkan ada yang menyebutkan perang dunia pertama kemarin, perang dunia kedua itu sudah kiamat kata orang waktu itu, karena sudah terjadi kehancuran. Itu hampir berapa, 12 juta manusia yang mati pada perang dunia kedua. Kan sudah kiamat bagi mereka itu. Nah, cuman ada bocoran Ibu. Ini betul-betul saya jalan dengan Al-Quran. Dari sekian banyak berita-berita dalam hadis tentang kiamat, satu ini nggak bisa ditolak karena sejalan dengan Quran. Apa itu? Setiap ada cerita tentang kiamat dalam Quran, pasti embel-embelnya gempa bumi. Setiap cerita tentang kiamat, embel-embelnya pasti diikuti oleh
berita adanya gempa bumi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Itu sepakat ulama itu bahwa memang kiamat itu nanti akan diawali oleh gempa bumi. Disesuaikan ada kejadian di sebelah bawah, dua kejadian sebelah bawah, biharu fujirat kuburu bu'thirat dalam surat Al-Infitar. Kubur dibongkar, laut melimpah. Kubur dibongkar, kan tabaliaknya itu bentuk Sarawak tabaliak, dan di dalam jadi di luar. Batinuha zahiruha. Tadi di dalam, ini di luar. Kemudian laut melimpah, bantu ayat dalam bebam ke sampai melimpahnya. Kan dek goyang. Sehingga sepakat para ahli tafsir harus ada zilzalun syadid, harus ada gempa bumi dahsyat. Dan itu alam takamang jadi guru, memang kita lihat senjata Allah yang sangat ampuh untuk mematikan manusia dalam jumlah besar dalam waktu yang sedikit memang gempa bumi. Bentuk terjadi di Aceh itu. Sudah gempa bumi, laut melimpah, terjadi tsunami di Kampung Dapit. Antah bara orang nak mati dalam sekejap. Itu kan tak cukup 2 menit terjadi di waktu itu. Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, hampir 5.000 orang yang mati selama 2 menit. 2 menit. Jadi kalau saja orang mati itu. Kan gitu bahasa. 2 menit saja 5.000. Di Indonesia, terutama Aceh. Di Malaysia, di Thailand, di Muang Thai. Hanya 5 menit, 5.000. Coba kalau 1 jam, coba kalau 1 hari. Kan tak sulit benar Tuhan. Itu sepakat ulama menyatakan. Karena itu sejalan dengan Al-Quran. Namun cik lain ada dulu hadis. Itu dikatakan menyaksikan peristiwa kiamat bagian dari azab. Sehingga orang-orang beriman dan taat seperti kita ini insya Allah amin, itu sudah mati jauh sebelum itu. Jadi seman Bu Win teragak menjadi anak besar. Sebab Allah mati sebelum itu. Lalu siapa yang menyaksikan Gunung Merapi dilihat belah dua dia? Kita mendengar bahwa air Singkara itu sudah sampai di gunung. Melandung kiai itu kata. Karena bumi itu sudah digoncang begitu. Cak nyai itu tuh. Karena peristiwa dahsyat yang seperti itu kalau kita sempat menyaksikannya, kan terkenal orang Gampur rumah. Kawan pun nak ke rumah tu kau dia anduk tiba di pesang-pesang tu. Kau terbuka anduk tu hantar lagi sabutnya. Sedang mandi. Anak dukung je. Cepat yan tu Anak dukung je. Aku kau dia anduk, kau lapis anduk tu bakar tu. Indak takana le cuman kode anduk saya. Itu itulah bu yang nak tentu surat Allah balik sawan, nak tentu arah le je. Tiba di muka stay tu balik lo kata lihat. Tiba di ni balik lo kabar balik. Tiba kita balik sekotor lihat lo balik. Anak apa cik jo? Hari itu je tu. Kok nyolape anduk tu hantar lang ka disabui. Itu baru sedikit. Dalam Quran kan digambarkan itu. Kalau peristiwa itu terjadi, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya enggak tahu lagi di mana anaknya lepas. Saya kan waktu di Solo pernah jalan ke Aceh. Kebetulan istri dari kasubag saya orang Aceh, walaupun sudah lama di sini, sehingga familinya masih banyak di situ. Nah sampailah ke situ, rumahnya di sekitar pasar di dekat masjid apa tuh? Fi Ar-Rahman ya, Baitur Rahman betul, masjid yang semuanya kena tapi masjid nggak kena sedang dekat itu rumahnya. Kami mampir di situ. Apa katanya? Saya Ustaz katanya, Bapak katanya. Saya menggendong anak, lalu ada kayu pokat kata. Makin tinggi saya naik, anak dipegang terus sudah sampai di puncak pokat. Akhirnya anak lepas, entah di mana dia. Hari ini yang mudah-mudahan anak saya selamat, menunggu saya di surga nanti. Jadi lek selamat jo nak kijo kate, lah tiba di puncak pokat tu ke mana kile? Aye nanya kate. Dia selamat, tapi anaknya lepas entah ke mana. Itu baru tsunami lokal.
Aculah kalau seandainya entah langgari baca tu. Akan tak kasulit benar itu anda. Cuman kita teruskan la ta'tikum illa baghtah. Tidak akan datang kepadamu kecuali tiba-tiba. Mendadak saja. Sekonyong-konyong tiba saja. Jadi pengertian berat di bumi dan di langit itulah paham atau bantu anak cik tuan tadi. Kan berat itu. Kena BTB warnanya mah. Sampai kau diaduk kedua ada kebalik itu. Dan datangnya adalah secara tiba-tiba. Datangnya secara tiba-tiba. Jadi intinya apa itu? Enggak usah dipikirin, itu intinya. Karena indah aja kata pikiran dah ada. Nya sesuatu yang tak mungkin dibikin jangan dibikin. Ada seorang anaknya mencari aja kayanya dari pagi. Tiap besok ayah cari ayah tadi. Tu duduk cari ayah tadi. Jadilah sore di bawah ayahnya. Ang sajak pagi mencari aja kaden. Anang pikir. Ibu tu dia abak banyak. Bang kau abak awaknya. Kan nak masuk. Iya dah mangko abak mangko ada nak bang ada lelaki doang tu itu kan sudahnya lagi. Jadi seman si basah jangan fikir pula bang mangko bializar ko biawa jangan fikir lah tu. Mak samalah dengan kiamat tadi. Diduduk ana de kursi tu madok kalangit dicuba mikian kiamat indak kado uno dah. Mabin umur saya. Pakok manong budel iko mikian kiamat ya. Ya. Abi-abi katu satunya. Samalah dengan itu. Nan jaleh lakukan ana bisa dilakukan. Nah sekarang para sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa? Ka'annaka hafiyun anha. Karena para sahabat itu tak pula disalahkan. Kenapa tak bisa disalahkan? Kalau ada orang tarasudanya tentu nyoba tanya ke Nabi. Karena Nabi dianggap orang yang dekat dengan Allah. Pasti ada Allah membisikkan, Muhammad aku ada rasio. Kan bisa saja disampaikan kepada satu orang, dua orang. Mereka beranggapan seperti itu. Jadi dia bertanya kepada engkau, karena engkau dianggap dekat ke saya, kata Allah. Diulang sekali lagi, qul, jawab sajalah, ilmuha indallah. Pengetahuan tentang kiamat itu pasti hanya ada pada sisi Allah. Dan manusia tidak pernah diberitahu tentang itu. Gitu. Tapi dia pasti datang. Dia pasti datang baghtah. Cuman bak kecek tadi banyak informasi galau tentang hadis. Di antaranya itu gak menyenang hati pasti itu. Jangan kau tiup trompetmu dulu wahai malaikat Israfil selagi kau masih mendengar ada yang menyebutkan kalimat Allah. Lila mulai hanya 40 tu tak perlu disawik kau lecih lakunya. Tahunkah, abadkah, harikah? Kau hari bakar. Kau hari tentu 4 minggu lah kiamat walai. Ya, aku 40 jam bakar. Jadi kembalikan saja kepada hukum asal. Ilmuha indallah. Itu saja. Ilmunya adalah di sisi Allah. Maka Hamka dalam tafsirnya menyebut, waktu saya bersekolah di Tawalid dulu katanya, orang sudah ribut juga mengatakan kiamat. Sampailah diskusi di Jabatan Pasi, berkumpul bersama membaca surat Syekh Ahmad tahun 1106 balik. Buat tu. Akhirnya tu barakan liya luntibu kiamat tu lah. Bahkan nan mengaluakan surat itu Syekh Ahmad lah mati dah. Ya. Jadi lebih bagus itu kita kembalikan kepada hukum dasar informasi dari Al-Quran. Tenang awak. Tenang awak. Jadi tidak pula perlu ini sebagai suatu senjata untuk berma'ruf nahi mungkar, karena sudah ada standar umumnya, sudah ada indahu ilmu sa'ah. Jadi sebenarnya paling bagus itu apa? Untuk mengajak orang kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Tangan mencangcang bau memikul itu rencana itu. Setiap yang kamu lakukan pasti kamu akan mempertanggungjawabkan. Itu pasti. Ingat, tidak ada selembar daun pun yang jatuh tanpa dikatakan oleh Allah. Tidak ada satu kerjaan pun, jangankan dikerjakan oleh tangan, oleh kaki, gerak-gerak, gerik-gerik yang berdetak di hati saja, ya'lamuhullah, Allah mengetahui.
Oleh karena itu jangan main-main dengan Allah. Jaga perbuatanmu, jaga tingkahmu. Tidak ada seorang pun yang mampu menipu Allah. Ini yang sekata, kau tahu Allah apa kau? Tidak bisa begitu kalau dengan Allah. Maka untuk itu berbuat baiklah. Karena seluruh yang kamu lakukan, seluruh yang kamu perbuat, pasti kamu pertanggungjawabkan. Terjadi itu. Di kiamat lah, di kiamat lah. Tidak kena dengan orang. Itu maknanya. Itulah Pak Ibu ya. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun, karena banyak manusia yang tidak mengetahui, bahkan seluruh manusia tidak mengetahui sama sekali. Itu dalam konsep Islam. Dalam konsep non-Islam banyak juga tentang tapi hampir mirip, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjustis kiamat itu datang sekitar sekian, tidak ada. Tapi dia pasti datang baghtah secara tiba-tiba. Karena nanti kalau dia datang nyuci bersama, kena seluruhnya, hancurkan begitu. Jadi yang bagusnya adalah berbuat baiklah kita sebanyak-banyaknya. Dah. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapan terjadinya? Qul innama ilmuha. Katakanlah sesungguhnya pengetahuannya inda Rabbi, di sisi Tuhanku. La yujalliha, tidak ada yang bisa menjelaskannya. Liwaktiha, tentang waktunya. Illa huwa, kecuali dia. Thaqulat fis samawati wal ard, berat di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah, tidak datang kepadamu kecuali tiba-tiba. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Ka'annaka hafiyun anha, seolah-olah engkau mengetahui daripadanya. Qul innama ilmuha, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentangnya indallah, di sisi Allah. Walakinna, dan akan tetapi, aktsaron nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.